Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Bertemu lagi dengan saya, Tasya Dea Amalia dari jurusan Matematika Universitas Negeri Malang. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi kemarin, bab 2 himpunan, yakni tentang operasi himpunan. Namun sebelumnya, temukan tempat yang nyaman untuk belajar ya adik-adik, dan persiapkan semua kebutuhan pembelajaran agar proses belajar lebih nyaman. Pada pertemuan kemarin, kita sudah mempelajari tentang pengertian himpunan, aturan penulisan himpunan, cara menyajikan himpunan, lalu yang terakhir tentang jenis-jenis himpunan. Nah, adik-adik bisa membaca kembali materi pertemuan kemarin agar pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, materi kita kali ini adalah operasi himpunan. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang operasi himpunan, kita ingat kembali materi kita kemarin tentang penyajian himpunan. Nah, apa saja penyajian himpunan itu? Kemarin kita mempelajari 3 jenis penyajian himpunan. Yang pertama, mendata atau menyebutkan satu-satu himpunan. Yang kedua, dengan menuliskan atau menjelaskan atau deskripsi. Yang ketiga, dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, ternyata himpunan dapat disajikan dalam bentuk yang lain, yaitu dengan bentuk gambar. Nah, biasanya disebut dengan diagram Venn. Diagram Venn adalah suatu himpunan yang disajikan dalam bentuk gambar. Dalam diagram Venn terdapat himpunan S. Apa itu himpunan S? Seperti yang kita pelajari kemarin, jika ada himpunan dilambangkan dengan S besar, maka himpunan tersebut disebut dengan himpunan semesta atau himpunan yang sedang dibicarakan. Nah, bagaimana menggambarkan himpunan dengan cara diagram Venn? Kita langsung saja ke contoh yang pertama. Gambarlah diagram Venn dari himpunan D yang anggota-anggotanya jeruk, mangga, durian, apel. Nah, himpunan D jika digambarkan dengan diagram Venn menjadi seperti ini. Nah, cara membuatnya yang pertama kali adalah anggota himpunan D semuanya masuk di lingkaran D. Nah, biasanya ditandai dengan titik di depannya. Nah, kenapa masuk di lingkaran D? Nah, lingkaran di sini berarti bahwa durian, mangga, jeruk, dan apel ini adalah anggota himpunan D. Maka semuanya masuk di dalam lingkaran D. Nah, seperti itu. Nah, untuk diagram Venn sendiri biasanya kan terdapat himpunan S atau himpunan semesta. Nah, himpunan semesta ini dilambangkan dengan persegi panjang ini. Nah, karena itu biasanya di ujung kiri atas ada huruf S. Nah, ini menandakan bahwa itu adalah himpunan semesta. Nah, kenapa anggota himpunan D harus berada di dalam lingkaran D? Karena nanti ada satu kasus anggota himpunan semesta dia bukan termasuk dari himpunan yang sedang dibagikan. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari himpunan D ini kan jeruk, mangga, durian, apel. Nah, dapat disimpulkan bahwa himpunan semesta dari himpunan D ini adalah buah-buahan. Nah, akan tetapi buah-buahan kan bukan hanya
jeruk, mangga, durian, apel. Nah, maka dari itu semua anggota dari himpunan D harus masuk di dalam lingkaran himpunan D. Nah, untuk sisanya seperti alpukat dan lain-lain, jika nanti ditanyakan, dia berada di luar lingkaran D. Seperti itu, namun tetap di dalam himpunan semesta. Nah, bagaimana jika terdapat dua himpunan? Kita masuk ke contoh yang kedua. Dari diagram Venn di kanan ini, tuliskanlah dengan cara mendaftarkan A. Himpunan K, B. Himpunan L, C. Himpunan S, atau himpunan semesta. Nah, yang pertama kita disuruh mencari himpunan K. Nah, dengan cara mendaftarkan atau menyebutkan satu-satu. Berarti yang pertama kita harus mencari anggotanya himpunan K yang mana saja. Nah, anggota himpunan K kesemuanya masuk di dalam lingkaran K karena dia merupakan himpunan K. Jadi anggotanya adalah A, B, E. Nah, A, B, E ini adalah anggota himpunan K. Lalu yang kedua, kita disuruh untuk mencari himpunan L. Nah, anggotanya yang mana saja? Nah, anggota himpunan L berada di dalam lingkaran L. Yaitu apa saja? E, B, C, G, dan F. Nah, yang terakhir kita disuruh menyebutkan atau mendaftar himpunan semestanya. Nah, himpunan semesta anggotanya itu kesemuanya adalah anggota dari himpunan yang sedang dibicarakan. Nah, di dalam diagram Venn ini anggotanya apa saja? Yaitu A, B, C, G, F, H, dan D. Nah, yang mana yang termasuk dari anggota himpunan semesta? Nah, seperti yang dijelaskan tadi, A, B, E, C, G, F sudah pasti anggota dari himpunan semesta. Lalu apakah hanya itu saja? Nah, jawabannya tidak. Nah, anggota dari himpunan S atau himpunan semesta yang lengkapnya adalah A, B, E, C, G, F, dan sisanya HD. Nah, yang di luar lingkaran K dan L itu juga termasuk dari himpunan semesta. Lalu, jika sudah memahami tentang diagram Venn, kita lanjut pada operasi himpunan. Karena operasi himpunan ini biasanya tidak pernah jauh dari cara penyajian himpunan. Nah, jadi kita harus paham dulu penyajian himpunan itu bagaimana saja. Nah, apa saja operasi himpunan itu? Yang pertama, irisan dua himpunan. Nah, contoh 1. Dengan cara mendaftarkan, tentukanlah irisan himpunan A dan B di kanan ini. Nah, kita bisa tahu ya, himpunan A itu yang mana saja, himpunan B itu yang mana saja. Nah, anggota himpunan A adalah semua anggota yang berada di dalam lingkaran A. Berarti yang berada di dalam lingkaran yang berwarna merah. Apa saja? 3, 4, 5, 9, 7, 6, 8. Nah, lalu anggota dari himpunan B 10, 6, 8, 12, 14. Nah, bagaimana cara kita mencari dua himpunan ini? Irisan dari dua himpunan ini? Langsung saja jawabannya, irisan himpunan A dan B adalah 6 dan 8. Nah, atau ditulis A irisan B sama dengan dalam kurung scroll
6,8. Nah, jika digambar, kita bisa langsung mengetahui mana yang termasuk dari irisan dua himpunan itu, yaitu 6,8. Jadi, dari soal di atas dapat disimpulkan bahwa irisan dua himpunan ialah semua anggota yang sama pada kedua himpunan tersebut. Nah, irisan itu biasanya dilambangkan dengan huruf U terbalik. Nah, contoh yang kedua, jika kita disuruh mencari himpunan dengan gambar yang disajikan, itu bisa langsung dilihat melalui anggota yang dia berada di lingkaran himpunan satu dan himpunan yang lain. Nah, tapi jika kita disuruh mencari irisan dari dua himpunan dalam bentuk seperti di contoh nomor 2 ini, bagaimana caranya? Nah, yang pertama seperti ini. Dan diketahui himpunan C sama dengan min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7. Dan himpunan D, Y sedemikian hingga min 3 kurang dari sama dengan Y kurang dari 2, di mana Y bilangan bulat. Nah, A, tunjukkan gambar himpunan tersebut. B, tentukan C irisan D. C, tunjukkan himpunan anggota C yang tidak termasuk anggota D. Nah, yang pertama, sebelum kita menggambar menjadi diagram Venn, sebelumnya kita perlu mendatanya terlebih dahulu. Nah, datanya sudah ada ya. Yang pertama, himpunan C. Nah, himpunan C itu apa saja? Min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7 kan. Nah, untuk yang himpunan D, karena dia berada di himpunan Y itu adalah himpunan bilangan bulat, di mana Y lebih dari sama dengan min 3 kurang dari 2. Nah, jadi yang untuk himpunan D kita data dulu apa saja anggotanya. Min 3, min 2, min 1, 0, dan 1. Karena himpunan D anggotanya itu di antara min 3 dan 2. Nah, kenapa kok min 3-nya ikut? Karena dia kurang dari sama dengan, jadi min 3-nya pasti ikut. Sedangkan kenapa 2-nya tidak ikut? Karena dia hanya kurang dari saja. Jadi batasnya sampai 1 saja. Seperti itu. Lalu karena dia himpunan bilangan bulat ya. Lalu cara yang selanjutnya, kita diperintahkan untuk menggambarkan. Nah, jika digambarkan bentuknya seperti ini. Dari kedua himpunan ini didapatlah anggota yang sama. Nah, anggota yang sama itu apa saja? Yaitu min 2 dan min 3. Maka dia berada di lingkaran C dan juga berada di lingkaran D. Nah, seperti itu. Lanjut masuk ke pertanyaan yang kedua. Tentukan C irisan D. Nah, C irisan D adalah himpunan yang sama di himpunan C dan juga di himpunan D. Apa saja? Yaitu min 2 dan min 3. Nah, tunjukkan himpunan C yang tidak termasuk anggota D. Himpunan C yang tidak termasuk anggota D. Maka lingkaran dari D kita tutup semua. Kita tutup lingkaran D. Kita tutup. Himpunan anggota C adalah min
4, min 5, min 7, dan min 6. Seperti itu. Nah, namun jika ditanyakan anggota himpunan D yang tidak termasuk anggota C, maka yang himpunan C yang kita tutup. Nah, jadi anggotanya adalah min 1, 0, dan 1. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah gabungan dua himpunan. Kita langsung ke contoh soal. Di suatu daerah ada dua perkumpulan kesenian, yaitu perkumpulan penyanyi 5 orang. Kita simbolkan dengan M besar, yang anggotanya Adi, Budi, Cici, Dede, Eko. Nah, yang kedua, perkumpulan tari 6 orang. Kita lambangkan dengan T besar sama dengan anggotanya Cici, Eko, Vicky, Gio, Heru, dan Emi. Lalu pada suatu hari kedua perkumpulan itu akan digabung. Berapa orangkah anggota perkumpulan itu setelah digabung? B. Buatlah diagram Venn-nya. Nah, berarti kita mencari gabungan dari dua himpunan ini. Jawab. Nah, menjadi 9 orang. Ketika digambarkan menjadi diagram Venn, seperti ini. Kenapa bisa 9 orang? Sedangkan ketika kita menjumlahnya sendiri ada 11 orang. Nah, dari soal tersebut dapat disimpulkan bahwa gabungan dua himpunan adalah himpunan yang anggotanya terdiri dari semua anggota kedua himpunan yang digabung itu. Dengan catatan, satu anggota didaftar 1 kali. Nah, kembali ke sini. Nah, di sini anggota yang sama di M dan T itu ada Cici dan Eko. Nah, ketika dia digambar atau kita mencari gabungannya, maka Cici dan Eko ditulis 1 kali. Nah, seperti itu. Jadi jumlahnya 9 orang. Nah, gabungan biasanya itu dilambangkan dengan huruf U. Tapi ini U-nya tidak ada itu ya. Gak ada garis tegaknya. Jadi cuma seperti setengah lingkaran aja, sama seperti irisan tadi, cuma dia kebalik. Nah, contoh ini ya. Pertama, jika himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4 dan himpunan B anggotanya 3, 5, 7, 9, 11, 13, tentukanlah A gabungan B atau A gabungan B. Nah, jawabnya yang pertama, sama seperti tadi kita mencari anggota yang sama di keduanya. Nah, anggota yang sama itu apa saja? 3. Nah, anggota yang sama kan ada 3. Nah, sedangkan kita disuruh untuk menulis gabungannya saja. Nah, 3 ini berarti cukup kita tulis 1 kali. Nah, jadi kesimpulannya A gabungan B adalah himpunan A gabungan B anggotanya adalah 1, 2, 3. Ingat jangan ditulis semua, jadi cuma 1 kali. 3, 4, 5, 7, 9, 11, dan 13. Jadi A gabungan B jumlahnya ada 9 anggota. Nah, langsung ke contoh yang kedua. Diketahui
himpunan B anggotanya 1, 3, 5, 7 dan himpunan C anggotanya A, E, I, O, U. A. Tentukan B gabungan C. B. Gambarkan diagram Venn-nya dan arsir daerah gabungan kedua himpunan itu. Nah, kita mencari apa yang sama dari himpunan B dan C. Kira-kira apa yang sama? Nah, jika kita lihat, yang pertama himpunan B isinya itu angka semua. Sedangkan himpunan C isinya adalah huruf vokal. Nah, jadi himpunan B dan himpunan C tidak memiliki kesamaan. Jadi otomatis A gabungan B adalah ke semua anggotanya. 1, 3, 5, 7, A, E, I, O, U. Kesemuanya adalah anggota himpunan gabungan B dan C. Nah, diagram Venn-nya ketika dibuat, yang B ini 1, 3, 5, 7, yang C A, E, I, O, U. Mereka diarsir. Nah, mereka keduanya berarti gabungan B dan C. Seperti itu. Yang ketiga, dari diagram Venn di kanan ini tentukanlah F gabungan E. Nah, kita mencari F gabungan E. Nah, caranya masih sama. Yang pertama kita mendata anggota dari himpunan masing-masing. Nah, himpunan F itu apa saja? Nah, himpunan F adalah anggota himpunan F adalah yang berada di dalam lingkaran F. Jadi, anggotanya adalah 13, 14, dan 15. Lalu, yang selanjutnya adalah anggota dari himpunan E. Nah, anggota himpunan E itu apa saja? 10, 11, 12, 16, 17, 13, 14, dan 15. 18 apakah ikut? Tidak, karena dia berada di luar lingkaran E. Jadi setelah kita data, nah kita cari anggota yang sama. Nah, anggota yang sama itu yang mana saja? Nah, itu ditulis satu kali. Jadinya seperti ini. Nah, F gabungan E adalah 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, kenapa kok 18 tidak termasuk dari F gabungan E? Karena dia tidak termasuk anggota dari himpunan F maupun himpunan E. Seperti itu. Maka dari itu anggota himpunan F gabungan E hanya sampai 17 saja. Nah, kita masuk ke soal yang keempat. Diketahui himpunan L anggotanya 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Lalu himpunan G anggotanya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Tentukanlah L gabungan G. Nah, jika kita menemui soal seperti ini, kita lihat dulu. Himpunan L dan himpunan G itu memiliki hubungan apa? Nah, jika kita lihat, kalau dari himpunan L sendiri, dia adalah himpunan bilangan ganjil. Nah, sedangkan himpunan G adalah himpunan bilangan genap. Jadi gabungannya bagaimana? Gabungan dari himpunan ganjil dan himpunan genap. Nah, dimulai dari 1. Itu adalah himpunan gabungan L dan G. Nah, himpunan
L gabungan G sama dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu disebut dengan bilangan asli karena dia berawal dari 1. Nah, yang selanjutnya adalah pengurangan himpunan. Nah, pada himpunan A dan B berlaku A dikurangi B atau anggota A yang tidak termasuk anggota B. Nah, contoh, jika ada himpunan A sama dengan anggotanya 2, 3, 5, 7, 11 dan anggota himpunan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, tentukan A dikurangi B. Himpunan A dikurangi himpunan B. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, yang pertama, kita mencari karena himpunan anggota A dikurangi B artinya anggota A yang tidak termasuk dari anggota B, maka kita mencari yang pertama seperti tadi, kita cari anggota yang sama di keduanya, lalu kita gambarkan menjadi diagram Venn seperti ini. Nah, untuk mencari A dikurangi B bagaimana? Nah, itu berarti kita mencari anggota A yang tidak termasuk di B karena A dikurangi B. Jadi yang B kita coret, anggota yang berada di lingkaran B kita coret. Nah, kita tutupi. Jadi A dikurangi B sama dengan 7,11. Nah, kalau dibalik ditanyakan B dikurangi A, maka anggota B yang tidak termasuk di anggota A, berarti A-nya yang dicoret. Nah, anggota himpunan dari B dikurangi A sama dengan 6, 1, 4. Seperti itu cara mudahnya. Lalu ke soal yang kedua. Jika diketahui himpunan C anggotanya 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan 10 dan himpunan D anggotanya 1, 3, 5, 7 sama dengan 15, tentukanlah A. C himpunan C dikurangi himpunan D, B himpunan D dikurangi himpunan C. Nah, cara mencarinya bagaimana? Jika bingung untuk mencari, jika ada tanda seterusnya, boleh kita data satu persatu, jadi kita tulis semua. Nah, kalau dilihat dari yang pertama himpunan C ini kan 1, 2, 3, jadi dia kan himpunan bilangan asli sampai dengan 10 kan, jadi kita tulis 1, 2, 3, 4 sampai dengan 10. Lalu yang selanjutnya adalah 1, 3, 5, 7 dan seterusnya sampai dengan 15. Kalau dari polanya, himpunan D ini adalah himpunan bilangan ganjil sampai dengan 15. Maka kita data dulu 1, 3, 5, 7, 9, 11 sampai dengan 15. Seperti itu jika bingung. Lalu kita cari anggota yang sama tadi, lalu kita buat diagram Venn-nya. Nah, jadi ketika kita sudah membuat diagram Venn-nya, maka didapatkan hasil yang A. C dikurangi D sama dengan 2, 4, 6, 8, 10. Sedangkan yang D dikurangi C sama dengan 11, 13, 15. Caranya sama seperti yang di pertama, kita data dulu, lalu kita cari yang sama, lalu cara gampangnya kita buat menjadi diagram Venn. Nah, lalu tinggal kita tutup saja.
bagian mana yang dicari. Seperti itu. Kalau menjumpai soal seperti ini, bisa juga dengan cara jika C dikurangi D, maka kita cari anggota C yang tidak ada di D. Berarti kita cari anggota C saja yang bukan irisan dari D. Nah, itu kita data. Lalu sebaliknya seperti itu. Lalu soal selanjutnya, jika himpunan A sama dengan bilangan asli dan himpunan G adalah bilangan genap, tentukan A dikurangi G dan G dikurangi A. Nah, caranya sama. A dikurangi G adalah bilangan ganjil. Kenapa? Karena A adalah bilangan asli. Jadi dia kan 1, 2, 3, 4. Nah, dikurangi bilangan genap. Jadi yang tersisa adalah bilangan ganjilnya saja. Lalu yang B, G dikurangi A. Nah, himpunan bilangan G yang tidak ada di A. Apa? Tidak ada. Maka himpunan G dikurangi himpunan A sama dengan himpunan kosong. Sebab anggota G ada di dalam A. Semua bilangan genap termasuk bilangan asli. Seperti itu. Nah, cara mudahnya untuk mencari pengurangan himpunan adalah seperti berikut. Nah, dibuat gambarnya. Nah, kalau A dikurangi B, maka jawabannya itu adalah daerah yang diarsir. Nah, anggota himpunan A yang berada di luar himpunan B. Jadi A dikurangi B, dia hanya anggotanya A saja. Kebalikannya, B dikurangi A, maka yang diarsir adalah yang B-nya. Nah, artinya adalah anggota himpunan B yang berada di luar himpunan A. Oke, akhirnya kita sudah berada di akhir pembelajaran. Semoga apa yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan dan terus belajar adik-adik. Terima kasih.